Dulu senakal-nakalnya kita bukan berarti saya melarang anti terhadap orang tidak puasa, bukan. Tapi ini urusan mental. Dulu senakal-nakalnya kita tidak puasa tuh sembunyi, malu. Hari ini anak-anak usia sekolah ngabuburit bari udud. Pinggir jalan. Bukan berarti itu saya melanggar, bukan. Tapi dari sisi karakter dia sudah buruk. Sudah tidak puasa, kemudian menyengajakan diri di depan umum. Rasa malunya sudah tidak ada. Untuk ukuran anak-anak sekolah ini buruk. Nah, ini harus segera. Itu pertama. Yang kedua, makanan. Betul, makanan hari ini anak-anak kita, orang tuanya cukup. Saya katakan deh gini, semiskin-miskinnya anak Jawa Barat, itu 5.000 sehari bekal punya. Saya udah riset kok. Yang dikatakan miskin di Jawa Barat, 5-10.000 sehari punya. Nah, apa sih yang jadi problem? Yang jadi problem itu adalah orang tuanya sudah tidak masak. Mengandalkan jajan. Karena orang tuanya sudah tidak masak, mengandalkan jajan, maka kita kehilangan dua kualitas. Satu, kehilangan kualitas emosi antara ibu dengan anaknya dalam bentuk makanan. Saya dulu punya program bawa bakal ke sekolah yang harus dimasakkan oleh ibunya. Sesungguhnya bukan persoalan kecukupan gizi yang saya maksud. Sesungguhnya yang saya maksud adalah bagaimana seorang ibu itu memiliki hubungan emosional dengan anaknya. Kenapa? Karena nasi yang dibikin oleh ibunya, ikan yang digoreng oleh ibunya, daging yang disemur oleh ibunya, maka ibunya punya ukuran untuk kesehatan anaknya. Dia punya pertimbangan garamnya, dia punya pertimbangan gulanya, dia punya pertimbangan penyedap rasanya, dia pakai rasa. Maka saya katakan, perempuan Sunda, perempuan Betawi, perempuan Cirebon, itu semuanya sama, dia menggunakan rasa. Maka pengelolaan rumah tangga itu menggunakan rasa. Karena menggunakan rasa, masak pakai rasa, sambal pakai rasa. Makanya makanan Sunda susah dibuat franchise. Nggak bisa. Kenapa? Nyambel nggak ada. Saya belum pernah dengar yang nyambel cengek 3 gram. Nggak ada. Masukin, uya, rekuh. Ya tergantung perasaan. Lamun salakina keur berger deui kitu aja gitu. Bari ceurik, inget loh. Ibu kita dulu kalau disakitin oleh bapak itu menumpahkan seluruh perasaannya ketika masak. Kalau ibu-ibu sekarang menumpahkan perasaannya di TikTok. Dulu sambil masak. Bapak si ate teh balik-balik. Geus 2 poe. Leheng cenah iku awewe mah mending bising ku rampok. Nah, karena rasa, maka di situ ada tumpahan. Maka anak yang ibunya mengalami derita terus-terusan karena sakit oleh bapaknya, itu mengalami pertumbuhan yang buruk. Kenapa? Karena masakannya itu doanya doa kesedihan. Sia kades ya, nu keur salakina beger sia mun anak siang lai. Itu doa kesedihan. Nah, karena dengan rasa, maka menyajikannya dengan rasa. Maka di situ rasa itu adalah tumpahan doa. Kalau bahasa saya itu adalah bahasa spiritual. Maka itu kekuatan. Maka masakan Sunda nggak bisa, Bu. Masakan Sunda di franchise nggak bisa. Nggak bisa. Ya, tukang sambalna nggak bisa sambal di franchise, nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya masakan Sunda ketika dia franchise, nggak ada yang enak kecuali yang aslinya. Nggak bisa. Beda dengan yang lain. Nah, karena tidak bisa, karena ini urusan perasaan. Karena urusan perasaan, saeutik mahi lo bahasa. Maka manajemennya pakai manajemen hati. Karena manajemen hati cenderung ada aspek-aspek yang irasional mistik. Itu loh, itu bedanya. Jadi aya we jalan teh, saya kasih tahu aja, aya we jalan. Selesai. Nah, itu ada hubungan doa. Karena hubungan doa, anaknya, mohon maaf, ketika makan di sekolah, maka ketika membuka dia nasi,
Ketika dia membuka ikan, maka di nasi, di ikan, di sambal, itu yang tergambar adalah ibunya. Nah, kemudian melahirkan apa? Melahirkan kerinduan. Mereka yang lahir tahun 70-an, mungkin kalau yang ibunya ada, kenapa sangat pengen pulang mudik lebaran? Hanya untuk apa? Pengen makan lodeh ibu. Pengen makan sangu akel ibu. Pengen makan rendang ibu. Pengen minum air teh ibu. Dan sampai sekarang nuansa itu nggak bisa hilang. Maka beruntunglah bagi seorang ibu yang bisa masak dan bisa memasak bagi anaknya. Kenapa? Karena anaknya suatu saat akan ada sesuatu spiritual yang dia tidak bisa melupakan dan ingin bertemu. Itu.